Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, hari ini Johnny G. Plate kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi menara proyek Best Transceiver Station atau BTS. Agenda sidang yakni pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada sidang pekan lalu. Sebelum mantan Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan eksepsi, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif terlebih dahulu menyampaikan nota keberatan atau eksepsi. Yang Anda saksikan saat ini adalah jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yang menyampaikan eksepsi terlebih dahulu adalah Anang Latif. Kita simak jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta berikut ini. Dari Irwan Hermawan sebesar 3 miliar rupiah. Bahwa pada halaman ke-81 paragraf terakhir surat dakwaan, JPU mendakwa terdakwa menggunakan uang yang diterimanya tersebut sebagai berikut. Uraian tidak kami bacakan. Bahwa sekalipun telah didakwakan sebagai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi pada dakwaan kumulatif ke-1, JPU kembali mendakwa harta benda tersebut sebagai hasil tindak pidana pencucian uang pada dakwaan kumulatif kedua. Bahwa hal tersebut mengakibatkan surat dakwaan JPU menjadi tidak jelas serta menyulitkan pembelaan terdakwa, khususnya mengenai perolehan harta benda yang didakwakan, apakah didakwakan sebagai hasil tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. 11. Surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap serta tidak logis dalam menguraikan tindak pidana pencucian uang karena mendakwakan jumlah uang yang digunakan terdakwa lebih besar dari jumlah penghasilan tidak sah yang didakwakan. Bahwa pada halaman 83 paragraf terakhir surat dakwaan, JPU mendakwa terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar 5 miliar rupiah yang diterima dari Jemi Suciawan dan Irwan Hermawan. Bahwa hal tersebut kembali ditegaskan JPU pada halaman 187 paragraf kedua surat dakwaan atau kumulatif kedua yang menyatakan terdakwa menerima pendapatan yang tidak sah sebesar 5 miliar rupiah sebagai berikut. Tidak kami bacakan. Bahwa pada halaman 183 paragraf ke-1 sampai halaman 186 surat dakwaan, pada intinya JPU mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang karena menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli harta benda sebagai berikut. Tidak kami bacakan. Bahwa uraian dakwaan tersebut tidak logis karena mendakwa penggunaan uang yang diuraikan, mendakwa penggunaan uang yang jumlahnya jauh lebih besar dari penghasilan yang tidak sah yang didakwakan. Bahwa uraian tersebut surat dakwaan tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai cara, proses dan sumber uang sehingga terdakwa didakwa menggunakan uang yang lebih besar jumlahnya daripada uang yang didakwakan sebagai penghasilan yang tidak sah. Bab 3, kesimpulan dan penutup. Bahwa karena uraian surat dakwaan JPU tidak lengkap, jelas dan tidak cermat, sebagaimana kami uraikan pada bagian sebelumnya dari nota keberatan ini, maka surat dakwaan JPU telah melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang mengatakan sebagai berikut, tidak kami bacakan. Bahwa oleh karena itu surat dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP yang mengatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Bahwa dalam praktek acara pidana mengenai dakwaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kaidah dalam jurisprudensi, antara lain jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 492 KKR 1981, jurisprudensi yang kedua dan selanjutnya tidak kami bacakan. Bahwa dengan demikian maka perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2 KUHP yang mengatakan jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut dan seterusnya. Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas, mohon agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh nota keberatan atau eksepsi ini. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Pemirsa, kami ajak Anda kembali mengikuti jalannya persidangan Johnny G. Plate yang menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi menara proyek BTS dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Kita ikuti bersama berikut ini. Tuan Umum, bisa dimulai para penasihat hukum. Siap Yang Mulia. Oke. Minta tu nanti ya. Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 55 Petsus TPK 2023 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tolong pegang mic-nya Pak Johnny. Saudara sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Sehat ya, oke. Persidangan ini kita lanjutkan ya. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, hari ini adalah memberikan kesempatan kepada penasihat hukum saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada minggu yang lalu. Sudah siap dengan keberatannya? Siap Yang Mulia. Siap. Ya. Kalau bisa dibagikan dulu Pak. Silakan dibagikan dulu. Flash disk kalau ada tolong disampaikan biar membantu majelis hakim untuk ya. Yang aslinya mana Pak? Semua asli. Itu semua asli. Oke. Tolong kasih udah pegang Pak. Sudah. Oke. Barangkali yang dibacakan adalah hal-hal yang kira-kira pokoknya Pak. Kalau ada aturan perundang-undangan barangkali bacakan, dianggap dibaca, begitu ya. Terima kasih Yang Mulia. Oke, silakan. Ya. Nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 55 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta 4 Juli 2023. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara nomor 55 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk dan atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate. Sesuai dengan hak yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bersama ini kami mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDS 24 tanggal 16 Juni 2023. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya yang senantiasa menaungi kita semua sehingga dapat menghadiri persidangan hari ini. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk membacakan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Sebelum kami menguraikan nota keberatan kami ini, pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan kepada yang terhormat saudara penuntut umum bahwa nota keberatan atau eksepsi ini kami ajukan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan tugasnya yang kami yakini adalah sama dengan kami, yaitu untuk mencari keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, nota keberatan ini harus kami ajukan karena setelah kami membaca dan mempelajari dengan seksama surat dakwaan penuntut umum, kami berpendapat surat dakwaan aku tidak memenuhi persyaratan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 143 ayat 2 huruf B.
Padahal surat dakwaan memegang posisi yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena merupakan dasar pemeriksaan di muka pengadilan. Tuntutan pidana bagi terdakwa, tuntutan pidana bagi penuntut umum, pembelaan bagi terdakwa atau penasihat hukum, menjatuhkan putusan bagi hakim. Selain itu, alasan kami merasa harus mengajukan nota keberatan ini adalah karena kami melihat bahwa hampir seluruh uraian kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dalam surat dakwaannya tidak didasarkan pada fakta, bahkan bertentangan dengan hasil penyidikan. Padahal secara hukum, surat dakwaan harus didasarkan pada hasil penyidikan, sebagaimana dapat disimpulkan pada ketentuan 140 ayat 1 KUHP yang mengatur dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan. Keharusan bahwa surat dakwaan itu harus didasarkan pada hasil penyidikan juga disampaikan pada doktrin antara lain. 1. Profesor Akarim Nasution SH yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang ternyata cukup bukti terdakwa dapat jatuhi hukuman. Dan yang kedua, pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami khawatir apabila terdakwa tidak menggunakan haknya untuk meluruskan fakta-fakta yang tidak benar, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang sudah memasuki materi pokok perkara, persidangan yang mulia ini pun dapat tersesat berpandangan bahwa terdakwa sudah bersalah dan pendulum keadilan tidak lagi berdiri tegak di tengah, namun condong menghukum terdakwa. Karena bukankah dengan mendengar dakwaan penuntut umum, persidangan ini dapat tersesat dan berkesimpulan, sementara bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar, kuat non. Oleh karena itu kami perlu menyampaikan keberatan dan tanggapan sesuai pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga pendulum keadilan seimbang berdiri tegak, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam proses peradilan dalam persidangan pengadilan ini dapat berjalan dengan seimbang, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, asas equality before the law, persamaan hak di hadapan hukum, atau dengan kata lain, kita semua berharap akan terjadi persidangan yang adil, fair trial. Dalam kesempatan ini kami juga sangat berharap agar dalam repliknya nanti penuntut umum tidak menanggapi nota keberatan kami ini dengan hanya mengatakan nota keberatan kami ini sudah memasuki materi pokok perkara. Karena sangatlah tidak adil dan tidak fair dan tidak berimbang apabila penuntut umum diberikan kebebasan mengungkapkan, membacakan materi pokok perkara, sedangkan kami dibatasi hanya boleh mengomentari hal-hal yang bersifat yuridis formal. Bukankah kita semua berharap sidang ini berjalan tidak memihak, berimbang, adil dan fair? Oleh sebab itu kami minta dan berharap penuntut umum dalam tanggapannya atas nota keberatan kami ini dapat memberikan tanggapan atau jawaban atas seluruh isi nota keberatan kami ini, termasuk hal-hal yang menurut penuntut umum sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Kalaupun penuntut umum berpendapat bahwa nota keberatan kami ini sudah menyangkut materi pokok perkara, kami ulangi, menyangkut materi pokok perkara, seyogyanya demi keadilan, penuntut umum tetap menjawab seluruh isi nota keberatan kami demi menghasilkan produk hukum yang baik. Dengan kata lain, keadilan dapat ditegakkan dalam persidangan yang mulia ini. Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang mulia. Melihat berita-berita yang telah beredar terkait perkara yang menjerat terdakwa, apalagi setelah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, kami percaya banyak orang, kalau tidak mau disebut hampir semua orang, terpengaruh dengan adanya berita-berita tersebut dan cenderung menganggap terdakwa seseorang yang bersalah dan sepatutnya dihukum seberat-beratnya dan melupakan asas praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesimpulan yang keliru dari berbagai pihak, termasuk persidangan yang mulia ini, dan untuk mengembalikan posisi harkat dan martabat terdakwa, izinkan kami untuk menyampaikan sekilas mengenai latar belakang pengadaan BTS, 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun anggaran 2021-2022. Selanjutnya akan disebut penyediaan BTS 4G yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Akuo.
Besar harapan kami, dengan uraian nota keberatan kami ini akan membuka pemahaman kita secara mendalam bahwa tidak ada sedikit pun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan koruptif sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yang menarasikan seolah-olah terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lain yang terkait dengan perkara ini, antara lain terdakwa Anang Ahmad Latif, telah mengadakan penyediaan BTS 4G dengan tujuan dalam tanda kutip merampok uang negara. Apalagi dengan narasi bahwa seolah-olah atas inisiatif terdakwalah terjadi peningkatan target pembangunan jumlah BTS 4G sehingga menjadi 7.904 dalam periode 2021-2022 tanpa melalui kajian. Padahal faktanya program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet, yaitu rapat terbatas kabinet pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 11.09 waktu Indonesia Barat melalui video conference Presiden berada di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat intern kabinet nomor 0092 tentang percepatan transformasi digital bagi UMKM, yang mana terdapat arahan dari Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Kemudian rapat terbatas kabinet pada hari Kamis 4 Juni 2020 pukul 13.36 waktu Indonesia Barat melalui video conference Presiden berada di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat terbatas nomor R0108 tentang peta jalan pendidikan tahun 2020-2035 yang mana terdapat arahan dari Presiden kepada terdakwa untuk menyampaikan 1 lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan, baik yang dapat dilakukan oleh investasi swasta maupun pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka digitalisasi nasional. Berikutnya, rapat intern kabinet pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 10.57 waktu Indonesia Barat bertempat di Istana Merdeka Jakarta sebagaimana termuat dalam risalah intern rapat nomor R0179 tentang penajaman program atau kegiatan di bidang pangan, kawasan industri, dan Information and Communication Technology (ICT), yang mana dalam rapat tersebut Presiden menjelaskan bahwa 1. Berdasarkan perhitungan dari Menteri Keuangan Menkeu, terdapat penambahan ruang fiskal sebesar 179 triliun karena adanya kenaikan defisit APBN tersebut. Dari angka tersebut, 38 triliun digunakan untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang dan 9 triliun untuk kesehatan. Hal tersebut berarti masih terdapat ruang fiskal sebesar 131 triliun yang dikunci pemakaiannya hanya diperbolehkan digunakan untuk 3 hal yang memberikan return cepat, yaitu 1. Urusan yang berkaitan dengan pangan, 2. Urusan yang berkaitan dengan kawasan industri, 3. Urusan yang berkaitan dengan ICT. Kedua, berkaitan dengan ICT, Menteri Komunikasi dan Informatika agar memberikan penjelasan mengenai diperlukan atau tidaknya menara BTS maupun fiber optik bawah laut, pihak yang mengerjakan swasta atau pemerintah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ICT. Ketiga, para pemimpin kementerian atau lembaga agar menyelesaikan gambaran dan perkiraan anggaran untuk 2021 pada minggu ini, dalam kurung minggu 4 Juli 2020 sampai minggu 1 Agustus 2020. Hal tersebut penting karena pemerintah akan menyampaikan mengenai rencana APBN tahun 2021 pada tanggal 14 Agustus 2020, sehingga waktu yang tersisa saat ini sangat pendek. Rapat internal kabinet pada hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 13.28 waktu Indonesia Barat
tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat dalam menetapkan peraturan yang dilanggar. 1. Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 surat dakwaan untuk dakwaan primer dan halaman 64 sampai dengan halaman 66 surat dakwaan untuk dakwaan subsidiar menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagai perbuatan material pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 surat dakwaan untuk dakwaan primer dan halaman 64 sampai dengan halaman 66 surat dakwaan untuk dakwaan subsidiar. Bahwa atas perbuatan-perbuatan material tersebut, penuntut umum kemudian menyatakan bahwa terdakwa bersama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan karena melanggar berbagai ketentuan hukum, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 05/2021 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022. Sebagaimana dapat dilihat pada surat dakwaan pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 dan halaman 53 sampai dengan halaman 58 pada dakwaan primer dan pada halaman 66 dan halaman 116 sampai dengan halaman 121 pada dakwaan subsidiar. 3. Bahwa terkait dengan dakwaan penuntut umum tersebut, pertama kami akan membahas mengenai ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dari dakwaan tersebut. Ketidakjelasan dari dakwaan adalah nyata dan terang, karena penuntut umum tidak menguraikan secara detail mengenai siapa di antara terdakwa serta Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan yang melakukan perbuatan melawan hukum, apa bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dan ketentuan hukum mana yang dilanggar atas perbuatan tersebut. Sehingga seharusnya tanggung jawab formil dan material tidak ada lagi pada terdakwa selaku pengguna anggaran, melainkan pada kuasa pengguna anggaran. B. Bahwa 7 ketentuan hukum yang dianggap dilanggar oleh terdakwa bersama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan masing-masing memuat norma hukum yang berbeda dan pengaturannya ditujukan kepada subjek hukum yang berbeda. Mengingat 7 ketentuan hukum yang dinyatakan oleh penuntut umum telah dilanggar oleh terdakwa bersama-sama Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan memiliki norma hukum dan pengaturannya ditujukan kepada subjek hukum yang berbeda-beda, maka adalah terang dan tidak terbantahkan bahwa penuntut umum tidak boleh melakukan generalisasi bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan telah bersama-sama melanggar 7 ketentuan hukum tersebut. Sebagaimana telah kami sampaikan di atas, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang lengkap menurut pendapat M. Yahya Harahap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap. Pemirsa, kami ajak Anda kembali menyimak jalannya persidangan pembacaan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Johnny G. Plate berikut ini. 2020 tertanggal 30 Desember 2020 dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 574 tahun 2021 tertanggal 25 Desember 2021 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan telah adanya penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat menandatangan surat perintah membayar, bendahara penerimaan, dan bendahara pada BLU Bakti Keminfo, maka mengacu pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN dan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang tanggung jawab atas kebenaran material
dan akibat yang timbul atas penggunaan APBN dalam penyediaan pengadaan BTS 4G tidak lagi berada pada terdakwa selaku pengguna anggaran, melainkan pada masing-masing pejabat yang telah menandatangani dan atau mengesahkan dokumen pengeluaran APBN tersebut. Terlebih lagi, karena dalam dakwaan penuntut umum tidak ada satupun uraian mengenai adanya intervensi dari terdakwa dalam proses pengadaan BTS 4G, maka terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa perbuatan yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bukanlah perbuatan yang dilakukan dan diambil oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika tanpa adanya alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, filosofis maupun keadaan yang mendasari dilakukan perbuatan tersebut. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam dakwaan primer dan menguntungkan diri sendiri dalam dakwaan subsidiar. 1. Bahwa penuntut umum dalam halaman 59 sampai dengan halaman 60 surat dakwaan untuk dakwaan primer dan halaman 122 sampai dengan 123 untuk dakwaan subsidiar telah mendakwa terdakwa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri sebagai terdakwa Johnny Gerard Plate sebesar 17.848.308.000 rupiah. Yang kedua, bahwa selain faktanya terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwa oleh penuntut umum dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang tersebut. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa perhitungan keuntungan yang dimaksud unsur memperkaya diri sendiri dalam pasal 2 dan ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 mohon izin nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya dimaknai sebagai pertambahan kekayaan yang benar-benar didakwa oleh pihak yang dianggap memperkaya dalam surat dakwaan inkasu terdakwa. Sedangkan pemberian-pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan tersebut di atas sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan uraian surat dakwaan mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga sudah seharusnya surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap memperkaya orang lain. Bahwa dakwaan penuntut umum mengenai adanya perbuatan terdakwa yang bersama-sama Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan yang telah memperkaya orang lain sudah seharusnya dinyatakan tidak jelas dan tidak cermat. Hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Mengenai dakwaan memperkaya Anang Latif sebesar 5 miliar rupiah. Yang kedua, bahwa dalam uraian dakwaan telah disebutkan dengan tegas yaitu pada halaman 60 dan halaman 123 surat dakwaan bahwa pihak yang memperkaya Anang Ahmad Latif adalah Jemi Setiawan dan Irwan Hermawan tanpa ada keterlibatan terdakwa. Yang ketiga, mengenai dakwaan memperkaya Yohan Suryanto sebesar 453.608.400 rupiah. Bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 60 dan halaman 123 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa uang yang diterima Yohan Suryanto berasal dari pembayaran sebagai tenaga ahli HUDEP UI yang oleh karenanya merupakan tanggung jawab dari kuasa pengguna anggaran dan PPK penyediaan BTS 4G dari BLU Bakti serta berasal dari PT Rabinet Digital Network sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya Yohan Suryanto adalah tanpa dasar dan keliru.
Yang kelima, mengenai dakwaan memperkaya Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah, bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 60 sampai dengan halaman 61 dan halaman 123 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa pihak yang memperkaya Irwan Hermawan ialah PT Sarana Global Indonesia, PT JIG, PT Waranada Yusa Abadi, PT Sunshine dan PT Sunshine. Dan penuntut umum juga tidak menjelaskan kaitan antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya Irwan Hermawan adalah tanpa dasar dan keliru. Yang ketujuh, mengenai dakwaan memperkaya Windy Purnama sebesar 500 juta rupiah, bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 61 dan halaman 124 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa pihak yang memperkaya Windy Purnama ialah PT Sarana Global Indonesia, dan penuntut umum juga tidak menjelaskan kaitan antara PT Sarana Global Indonesia dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran, sehingga jelas dakwaan penuntut umum yang mendakwa terdakwa turut serta memperkaya Windy Purnama adalah tanpa dasar dan keliru. Yang kedelapan, mengenai dakwaan memperkaya Muhammad Rizky Mulyawan sebesar 50 miliar rupiah dan 2.500.000 dolar Amerika Serikat, bahwa dalam uraian dakwaan sebagaimana dimaksud pada halaman 61 dan halaman 124 surat dakwaan telah disebutkan dengan tegas bahwa pihak yang memperkaya Muhammad Rizky Mulyawan adalah Jemi Sutiawan dan Rohadi. Yang ke-10, penuntut umum juga tidak menjelaskan kaitan antara Jemi Setiawan dan Rohadi dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya Muhammad Rizky Mulyawan adalah tanpa dasar dan keliru. Yang ke-11, mengenai dakwaan memperkaya konsorsium Fiber Home PT Telkominfra, PT Telkominfra, PT Multi Transdata, konsorsium Lintas Arta WC dan konsorsium IBS dan ZTE, bahwa dalam halaman 61 surat dakwaan untuk dakwaan primair dan halaman 124 surat dakwaan untuk dakwaan subsidiar telah disebutkan uang yang diterima masing-masing perusahaan konsorsium berasal dari pembayaran pekerjaan pengadaan BTS 4G yang dilakukan oleh pejabat pengadaan yang merupakan tanggung jawab KPA dan PPK pada BLU Bakti. Penuntut umum juga sama sekali tidak menguraikan adanya intervensi terdakwa terkait pembayaran kontrak kepada konsorsium, sehingga jelas pernyataan penuntut umum yang menyatakan terdakwa turut serta memperkaya perusahaan konsorsium adalah tanpa dasar dan keliru. Berdasarkan uraian di atas, terbukti surat dakwaan penuntut umum telah disusun dengan tidak cermat dan jelas, sehingga sudah seharusnya dinyatakan batal atau tidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Selanjutnya, surat dakwaan tidak cermat dalam menguraikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa bersama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8.034.133.000 rupiah. Mohon izin ulangi, 33.795 rupiah 51 sen. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5 pada Badan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 nomor PEE 03 tahun 2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, selanjutnya disebut hasil audit BPKP RI nomor PE 0.03 tahun 2003 tanggal 6 April 2023, bahwa sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke persidangan, dalam proses penyidikan auditor BPKP tidak pernah melakukan klarifikasi kepada terdakwa selaku pengguna anggaran,
bahwa auditor BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara secara sengaja telah mengabaikan prosedur penghitungan kerugian negara yang wajib ditempuh oleh auditor, yakni tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait bersama penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bahwa mengingat tuduhan kerugian negara dalam surat dakwaan berdasarkan kepada hasil audit BPKP yang secara nyata telah tidak menerapkan prosedur penghitungan kerugian negara yang seharusnya, maka surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak cermat, sehingga sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, dakwaan kerugian keuangan negara tidak cermat karena tidak memperhitungkan progres BAPHP pekerjaan setelah 31 Maret 2022. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 tanggal 8 September 2016, kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang PTPK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang artinya kerugian keuangan negara dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang PTPK harus dipahami sebagai kerugian negara yang nyata dan tidak dapat diartikan lagi sebagai kerugian negara yang dapat diperkirakan atau potensial atau belum terjadi. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum menguraikan kerugian negara dalam kegiatan pengadaan BTS 4G berdasarkan selisih pembayaran net kepada konsorsium dikurangi jumlah biaya nyata atau real cost site yang sudah terbangun plus dengan pembayaran net site yang belum terbangun per 31 Maret 2022. Akan tetapi berdasarkan hasil penyidikan yang termuat dalam berkas perkara terungkap bahwa kegiatan pengadaan BTS 4G tidak mangkrak dan masih berjalan hingga saat ini. Mengingat masa berlaku kontrak payung telah diperpanjang hingga 30 Juni tahun 2026. Yang menyatakan sebagaimana hasil penyidikan yang termuat dalam angka 58 halaman 37 BAP Saksi Insinyur Mira Tayyiba MSEE yang menyatakan direksi juga menyampaikan bahwa tanggal 2 Januari 2023 telah ditandatangani amandemen kontrak payung yang memuat antara lain memperpanjang masa berlaku kontrak sampai 30 Juni tahun 2026. Bahwa dengan masih berlangsungnya kegiatan pengadaan BTS 4G tersebut, maka belum dapat dikatakan telah terjadi kerugian keuangan negara atau setidaknya perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh cut off per tanggal 31 Maret 2022 menjadi tidak valid dan tidak pasti jumlahnya, mengingat proses berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan BAPHP masih terus dilakukan. Bahwa berdasarkan penyidikan yang termuat dalam angka 11 BAP lanjutan saksi Elvano Hatorangan pada tanggal 26 Mei 2023 diperoleh fakta bahwa terhitung sampai tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 2.190 site telah selesai terbangun. Ya, tidak kami bacakan hasilnya. Akan tetapi penuntut umum tidak menggunakan dasar hasil penyidikan tersebut dan tetap menggunakan perhitungan BPKP per tanggal 31 Maret 2022 yang menggunakan progres BAPHP per tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebanyak 1.112 site. Berdasarkan uraian di atas, maka surat dakwaan menjadi tidak cermat karena menggunakan perhitungan kerugian negara yang tidak valid dan tidak pasti, sehingga sudah seharusnya surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat terima. Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, kami menganggap bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar adalah dakwaan yang tidak cermat, jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Karena itu sudah seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara akwa untuk menerima eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati,
dan juga sidang mulia yang kami hormati. Nota keberatan ini telah menguraikan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum memuat uraian tindak pidana yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami sebutkan di atas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa saudara penuntut umum telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan batalnya demi hukum surat dakwaan akuo. Oleh karena itu kami mohon agar Majelis yang Mulia Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela atas nota keberatan ini dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDS 24-FT/FT.1.14-01/06/2023 tertanggal 16 Juni 2023 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan perkara pidana nomor 55-Pit-Sus-TPK-2023-PN.JKT.PST atas nama terdakwa Johnny Gerald Plate tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang keempat, memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula. Yang kelima, memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Yang keenam, memerintahkan kepada penuntut umum untuk membuka pemblokiran seluruh rekening bank atas nama terdakwa dan atau istri terdakwa dan atau keluarga tanpa terkecuali. Yang ketujuh, memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang atau harta benda milik terdakwa yang disita terkait dengan perkara ini tanpa kecuali. Yang kedelapan, memerintahkan kepada penuntut umum untuk melaksanakan putusan perkara ini. Yang kesembilan, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota keberatan ini kami bacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Atas perhatian dan dikabulkannya nota keberatan ini kami ucapkan terima kasih. Jakarta 4 Juli 2023, kuasa hukum terdakwa Johnny Gerald Plate, Dr. Ahmad Holin SH.MH, Dionysius Yasmin Pongkor SH, MH Denirik Oliver SH, dan Husin Wiwanto SH.MK. Demikian majelis yang mulia kami bacakan. Dari saudara sendiri ada yang mau dibacakan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Cukup dengan ini saja ya. Cukup. Ya, sebelum saya menyampaikan tanggapan, untuk tanggapan kesempatan berikutnya, tanggapan daripada penuntut umum perlu saya sampaikan kepada saudara. Ya, di awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung. Ya, seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu. Ya, di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Oleh karena itu kalau memang dari surat dakwaan ini nanti ada terbukti ya saudara salah. Kalau terbukti menurut hukumnya, saudara dinyatakan bersalah akan kami hukum. Tapi kalau dari bukti-bukti yang ada tidak mencukupi, sehingga saudara tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, demi hukum, saudara harus kami bebaskan. Begitu Pak. Jadi jangan terpengaruh dengan apa-apa berita-berita di luar. Ya. Jadi penuntut umum itu mendakwa saudara tentu cukup bukti atau bagaimana pembuktiannya nanti ya. Ini eksepsi atau keberatan ini setelah dibaca banyak termasuk
mengupas tentang materi pokok perkara. Itu nanti akan kami pertimbangkan. Ya, apakah ini sudah mencakup atau memenuhi unsur pasal 143 ayat 2 huruf A, B dan KUHP, ada pelanggaran itu atau tidak. Nanti akan kami pertimbangkan. Begitu ya Pak, biar Pak John Gerald Plate, ya saudara jangan terpengaruh dengan berita-berita itu. Ya, itu banyak sekali berita-berita, apalagi ini yang dihadapkan ke sidang ini Menko Info, ya bagian pemberitaan gitu. Ya, begitu ya. Okay. Terima kasih ya, Yang Mulia. Ya, gitu ya. Sekarang dan satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Satu lagi, ini pesan dari Majelis Hakim. Siapapun yang mengatasnamakan Majelis Hakim, saudara jangan tanggapi. Oke? Kalau ada yang mengatasnamakan Majelis Hakim, itu semuanya bohong dan palsu. Ya, supaya saudara tidak terpengaruh. Ya, ini pengadilan ini berjalan secara lurus Pak, adil. Jangan dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar hukum. Oke, kira-kira saudara paham? Paham Yang Mulia. Oke. Sekarang penuntut umum ini harus ditanggapi sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP. Ada tanggapan dari penuntut umum? Kapan waktunya? Ya, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim atas nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang sudah dibacakan. Kami akan mengajukan secara tertulis dan mohon waktu 1 minggu. 1 minggu ya. Siap. Berarti tanggal 11 lagi. Siap Majelis. Ya, begitu ya Pak Johnny Gerald Plate terdakwa, bahwasanya sidang ini kita tunda hari Selasa lagi Pak, tanggal 11. Itu memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan tanggapannya terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum saudara ya. Setelah itu sesuai dengan ketentuan pasal 156 tidak ada lagi tanggapan Pak. Langsung putusan setelah itu. Ya. Nah, begitu bunyi dari undang-undang. Sebelum ditutup ada yang perlu disampaikan. Untuk sementara cukup Yang Mulia Cukup. sampai di pengadilan berikutnya. Oke. Dari penasihat hukum ada yang perlu disampaikan? Ada sedikit Yang Mulia. Ya, silakan. Karena kewenangan penahanan sudah berada kepada Yang Mulia, kemarin kami disampaikan dari pihak tahanan untuk meminta penetapan. Kami akan mengajukan penetapan untuk besok Yang Mulia. Oh, Dari besok. Mulia. Ya. Silakan Pak. Untuk kunjungan keluarga dan penasihat hukum Yang Mulia. Terima kasih. Sebetulnya menurut ketentuan undang-undang, jadi saudara itu sebagai penasihat hukum bisa saja setiap saat mengunjungi ya terdakwa, kan klien saudara itu sudah ada dalam undang-undangnya Pak. Tapi kalau diperlukan harus ada izin dari majelis hakim juga nggak apa-apa, ajukan aja permohonannya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, sebetulnya sudah ada itu, kecuali ya di luar ketentuan yang ada di rumah tahanan ya. Tidak boleh jam 1 malam di besok juga ya. Kalau ada ketentuan itu ya nggak boleh dilanggar Pak. Ya, artinya setiap saat itu ya di dalam jam dinas lah seperti itu. Penuntut umum ada yang perlu Sidang sampaikan? pembacaan eksepsi atau nota keberatan sudah dibacakan oleh kuasa hukum Johnny G. Plate, dan dalam eksepsi disampaikan pembangunan 7.904 BTS bukan inisiatif terdakwa, tetapi program pembangunan BTS 4G 2021 hingga 2022 adalah pelaksanaan arahan Presiden RI Joko Widodo sebagai percepatan transformasi digital dan tercantum dalam peta jalan transformasi digital. Kuasa hukum Johnny G. Plate juga menyatakan tidak ada intervensi dari Johnny G. Plate, tidak pernah menerima uang dan tidak mengetahui penerimaan uang. Kuasa hukum menyatakan tidak ada penambahan kekayaan terdakwa dan tidak terkait dengan memperkaya terdakwa dan pihak-pihak lain. Sehingga dakwaan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain disebut oleh kuasa hukum Johnny G. Plate tanpa dasar dan keliru. Kuasa hukum juga menyebut dakwaan JPU tidak cermat menguraikan kerugian negara yang disebut mencapai 8 triliun rupiah. Hasil audit BPKP pertanggal 31 Maret 2022 tidak didasari klarifikasi dan tidak valid karena proyek BTS 4G masih berjalan dan tidak mangkrak. Eksepsi sudah dibacakan, JPU berikutnya akan menyampaikan tanggapan pada sidang pekan depan 11 Juli 2023. Selanjutnya Majelis Hakim akan memutuskan menerima atau menolak nota keberatan terdakwa Johnny G. Plate dan akan diputuskan pada sidang putusan sela.
Demikian breaking news Metro TV untuk saat ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami.